Jadi Little White Lie ini sebenarnya satu IP dari buku yang memang udah cukup lama. Tuh kalau nggak salah tahun saya lupa tapi udah cukup lama karena berceritanya itu tentang sebenarnya di buku ini tahun 2000 bukunya itu tahun 2000. Nah, bercerita tentang sebenarnya semua orang, setiap kita pasti punya little white lie atau bohong untuk kebaikan. Itu kayaknya tidak bisa dipungkiri. Semua dari dulu sampai sekarang pasti ada masing-masing dari kita. Nah, di series ini jadi setiap karakter tuh juga punya kebohongan-kebohongan kecil gitu. Ya, tapi bedanya kalau di buku itu bercerita tentang SMA. Nah, karena mungkin supaya kita sekarang sudah 2026, jadi ceritanya ini ketika mereka SMA dan terjadi berapa tahun? 12. Iya, SMP. 12 tahun kemudian ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 12 tahun kemudian. Jadi bercerita tentang mereka ketemu lagi di reuni. Nah, terus mulai membahas hal-hal masa lalu. Nah, disitulah mulai terbongkar ternyata banyak kebohongan-kebohongan yang selama 12 tahun ini diumpetin gitu. Jadi saya sangat excited banget. Kita udah lihat readingnya, udah lihat hasil persiapannya luar biasa. Saya sangat excited banget karena berbicara tentang reuni dan mantan itu pasti selalu sesuatu yang apa ya, menghibur gitu, menghibur, excited dan seru. Jadi ditunggu aja. Saya juga terima kasih buat Maxstream TV, ada perwakilannya, ada Mas Santo. Terima kasih buat kesempatannya, sudah memberikan ruang dan rumah untuk Little White Lie. Semoga bisa disambut luar biasa oleh penonton. Terima kasih. Kalau mungkin genre pada umumnya kan sekarang mungkin udah agak jarang ditinggalkan yang tentang pure romance, cinta segitiga. Ya konflik tentang seputar percintaan, drama keluarga, apalagi mungkin tentang masa SMA ya. Nah, itu kan mungkin sekarang udah cukup ditinggalkan di market OTT saat ini gitu. Nah, jadi kebetulan kita ada buku ini dan berbicara dengan mainstream, kayaknya cocok nih untuk mengambil dengan market segmennya mainstream, cerita tentang remaja, tapi juga ketika 12 tahun kemudian apa yang terjadi ya kalau kita mengingat-ingat tentang reuni dan mantan di masa lalu gitu. Jadi rasanya pas untuk kita tampilkan ini di 2026. Baik. Ya, jadi kenapa cerita ini menarik, nanti sebenarnya Kak Sonda bisa cerita lebih banyak gitu ya. IP-nya sendiri tadi Kak Oswin udah bilang bahwa ini adalah sesuatu cerita yang menarik gitu ya, yang baru, yang kalau dari Maxstream sebenarnya kami melihat ini sangat cocok gitu ya dengan para pemuda Maxstream yang banyaknya dinikmati konten-kontennya oleh anak-anak muda Gen Z, yang mana ya cerita ini pasti akan relate atau sangat mengenal dengan mereka. Itu kemudian alasan yang lain, Bapak yang di sebelah sana itu sebenarnya bukan 5 juta, 2 juta barusan tuh filmnya. Wih, tepuk tangan dong. Jadi itu juga kami udah banyak kerjasama dengan Mas Oswin, dengan Mas Ondang juga ada series satu lagi gitu ya, yang kita sebenarnya pengen ya membawa cerita-cerita yang lebih banyak lagi gitu ya ke penonton setia Maxstream. Dan Maxstream ini sekarang juga lagi bertransformasi. Kami menggabungkan sedikit apa ya, promo sekilas gitu ya, bahwa Maxstream juga berevolusi saat ini sudah tergabung dengan IndiHome TV, platform IPTV, yang keduanya menjadi satu brand. Dalam waktu dekat di minggu ini spill dikit gitu ya, kita akan announce atau mempublikasikan ke publik, ke khalayak bahwa Maxstream dan IndiHome TV sudah jadi satu. Halo semuanya, sebelumnya aku mau berterima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke press conference Little White Lie. Nama aku Naura Hakim dan aku berperan sebagai Janet. Jadi Janet ini tipe cewek yang dia center of attention dan tegas orangnya, cuman dia manipulatif. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Shania Gracia. Di series ini aku berperan sebagai Shira. Karakter Shira itu cewek yang kalem, friendly, pinter. Dia juga sahabatnya Ocha. Terus seperti judul series ini, dia juga punya white lie. White lie-nya apa? Nanti nonton aja.
Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya Cicio Manasero. Di sini karakternya namanya Kian. Kian ini di series, untuk spoiler ya, ceritanya punya istri Queen yang diperanin Adel Reva. Gimana Mas Ondok? Nggak awas-awas aja nih. Di sini sama seperti yang lain, aku ada white lie juga, tapi kayaknya kalau Kian ini lie-nya it's not white anymore ya, it's more than white. Itu. Selebihnya dari situ spoiler. Thank you. Yang dipercayakan oleh Oswin, Mas Krim, dan Mas Ondang untuk memerankan tokoh Ben, seorang ayah yang ada white lie-nya juga pasti, dan bagaimana mendidik anaknya supaya bisa white lie. Mendingan bohong daripada izin. Pasti nggak dikasih kalau izin. Bohong tapi white. Nama saya Teguh Rizky, di sini berperan sebagai Harlan. Pasti teman-teman bingung, ada Junior Roberts, ada Jerome, ada Cicio, dan Teguh Rizky. Ada 3 orang ganteng dan 1 orang baik. Oke, berperan sebagai Harlan, kira-kira white lie-nya sampai mana ya? Nanti disaksikan aja. Kira-kira bohongnya sampai mana? Ada kebohongan apa? Ceritanya bagaimana? Yang pasti gue menantikan bekerja sama dalam Little White Lie. Jadi ini patut dinantikan teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, aku Adel Reva berperan sebagai Queen. Oke, jadi Queen itu adalah istri dari suami. Apa sih namanya? Apa sih? Ya, Kian. Main juga di sini main. Iya. Jadi emang pokoknya di sini ya aku perannya banyak pengorbanan dan aku sangat-sangat sayang sama Kian. Selebihnya spoiler karena menurut aku si Queen ini adalah peran yang sangat-sangat berbeda jauh dari aku di dunia nyata karena dia sangat-sangat berperilaku mengikuti hatinya daripada logika. Aku Jerome, di sini berperan sebagai Adit. Siapakah Adit? Halo, hai. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih dulu buat kalian udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dan semoga bisa bantu untuk menyebarkan Little White Lie ini ke teman-teman yang lain. Iya benar. Dan oh ya, siapa itu Adit? Adit adalah seorang CEO, boleh lah ya. Dia seorang CEO di salah satu hotel, anaknya Ben juga, dan salah satu sahabat dari Bintang, dari adalah orang-orang di sini. Dan dia juga mempunyai satu white lie yang menjadi kebohongan yang dia udah simpan dari dulu. Nah, di cerita ini kita akan mencari tahu apakah white lie itu dan apakah white lie itu bisa menjadi sebuah truth. Itu sih. Itu adalah Adit. Thank you. Perkenalkan, nama aku Kalista Arum. Di A Little White Lie ini aku dipercayakan untuk memerani Ocha, yang karakternya itu anak yang periang, she's smart, dia pintar, dan juga dia selalu berpegang teguh pada surat yang dia terima dari kecil. Wow. Keren. Oke. Thank you. Baik, berikutnya silakan. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Kenalin, aku Junior Roberts dan di series ini aku berperan sebagai Bintang. Bintang, dia itu bisa dibilang anaknya sangat-sangat hangat. Bisa dibilang dia itu hangat, dia itu pencari suasana. Dan ya seperti yang dibilang tadi Jerome, aku sahabatnya Adit dan Ocha. Ya, Besti. Gitu. Kayaknya nggak bisa dibuka lagi deh, takutnya jadi spoiler ya. Mungkin itu doang deh sampai saat ini ya. Yang membuat saya tertarik karena sebelum saya baca sinopsis dari sini, saya sempat nonton karya si penulis ini ya Pak ya. Pas nonton karyanya si penulis ini, wih, keren banget ini. Dan ternyata di series ini pun ada plot twist yang berlapis-lapis. Jadi akan ada banyak yang nanti mungkin terkaget-kaget tentang si karakter ini, ternyata hubungan antar karakternya, terus ternyata dia siapanya siapa. Dan ini tuh sangat menarik karena kita coba kembali lagi bernostalgia kan. Apalagi seumuran saya pasti ketika ada tuh, wih reuni gitu kan, pasti kan ada, oh iya ntar pas reuni begini. Kita coba supaya penonton tuh bisa relate ketika melihat ini. Oh pas reuni kemarin, oh iya gini bener nih pas reuni. Oh ada ini nih, oh itu pasti kan ketemu mantan zaman dulu, ada ini.
tergantung nanti mau pulangnya aman atau enggak. Berantem kan itu kan tergantung masing-masing ya. Ya tapi di series ini sebenarnya awal mulanya itu adalah dari salah paham dari sebuah surat. Dari surat menyurat. Siapa yang mengirim? Siapa yang menerima? Siapa yang membalas? Kita nggak tahu. Oke. Kalau ini sih dirancang memang penonton itu di awal kita info bahwa si karakter ini adalah begini. Jadi di karakternya sendiri pun yang justru yang tidak mengetahui nih. Tapi kita sudah delivery itu informasi itu ke penonton. Jadi nanti penonton ketika nonton jadi biar gemes. Itu loh padahal yang ini. Ini loh. Jadi biar penonton sendiri yang udah gemes. Padahal karakter ini mungkin lagi berdekatan, terus penonton kan tahu backgroundnya dia apa. Terus nanti jadi gemes, jadi kita lebih ngincer ke situ ke penontonnya. Oke, kalau syuting karena persiapannya udah cukup lama, jadi kita mulai akan dalam waktu dekat bulan-bulan ini. Dan karena permintaan dari Mainstream TV ya, yang berapa usernya? 160 ya? 150 miliar juta. Iya. Karena 150 juta orang sudah nggak sabar, jadi kita rencanakan untuk tayang di pertengahan Juli ya, Mas Santo ya. Oke, di pertengahan Juli 2026. Yang paling mengganggu. Yes. Yang paling berkesan aja deh. Maunya yang ganggu, ya udah Ya tulis naskah gimana? Boleh nggak berkesan nih? Ya udah yang Oke. paling mengganggu. Jadi kalau Adit itu dia mempunyai suatu kelainan, yang mungkin mengganggu orang lain dan juga dirinya. Agak susah kan jelasinnya ya karena belum Nggak tayang. boleh Iya, ngomong. makanya. Pokoknya intinya dia mempunyai suatu kelainan yang mungkin mengganggu atau menghambat dirinya dan menghambat orang lain. Tapi ya mau nggak mau itu harus, ya itulah dirinya dia. Tapi apakah kelainan itu justru membantu dia mendapatkan sesuatu yang dia mau? Kita belum tahu. Nah, bagus jawabannya, pinter deh. Pasti senior. Makasih Pak, thank you. Ocha, silakan. Oke. Bingung kan? Ya lumayan sih. Cuman kalau menurut aku karakter Ocha tuh yang paling mengganggu tuh dia sering banget menempatkan diri di situasi yang bikin orang-orang tuh kayak second hand embarrassment gitu. Bahkan aku yang meran aja kayak aduh malu deh meraninnya, kayak dia selalu menaruh dirinya di situasi seperti itu. Jadi suka bikin malu sendiri. Luar biasa. Berikutnya silakan, Bapak. Gimana ngasih tahunya? Agak susah, takutnya spoiler soalnya loh. Kalau dari segi karakternya sih sebenarnya nggak ada yang mengganggu. Cuman yang mengganggu itu the white lie-nya dia sih. White lie Bintang itu sangat mengganggu sekali sebenarnya. Cuman nggak bisa dikasih tahu lah di sini, susah jelas. Iya sih ya, makanya agak berat ya. Begini ya, lebih berat menceritakannya daripada memerankannya ya. Iya, ya. pokoknya kebohongannya itu bikin jadi gregetnya itu di situ gitu loh, kayak kok gitu sih kok. Ya gitulah. Kayak in between sih. In between. Cuman kayak kalau little white, terus white lie mungkin masih bisa dimaklumin, tapi kayak dalam berbagai konteks nggak bisa fully semuanya. Cuman kalau misalkan bener bohong sih nggak bisa dimaklumin. I see. Conditional berarti ya. Luar biasa. Terima kasih. Menurut aku gimana ya? Kayaknya emang setiap orang di dunia ini pasti punya white lie-nya sendiri juga kan. Jadi emang kita tuh nggak boleh bohong ya, kita kan harus jujur. Tapi kalau white lie pasti ada lah dikit-dikit, kayak misalnya kita bekerja sebagai profesional, misalnya kita kayak di dunia entertainment gitu ya, kita kan harus profesional walaupun mungkin dalam kondisi kita tuh lagi sedang tidak baik-baik saja, tapi kita harus terlihat bahagia, tersenyum, ramah ke semua orang. Menurut aku itu juga white lie kan? Iya dong. Ya, jadi ya seperti itu. Berat sekali pertanyaannya. Berat, aku juga berat. Menurutku pertama white lie itu susah ya, kayak what's white, what's not white. Kalau misalnya aku mungkin karena budayanya ada budaya barat setengah, jadi selalu berusaha untuk jujur lebih sering daripada
berbohong mengenai hal-hal kecil, tapi kenyataannya juga it's impossible to live and not lie at all. Yeah. Contoh-contoh kecil tuh misalnya pasti semua orang pernah janjian semua orang jam berapa, terus kita kayak oh sorry ya macet atau apa, tapi kan sebenarnya kita berangkatnya memang nggak bangun aja gitu. Kalau Makasih. itu white lie sih. Menurutku, don't spoil secrets. Menurutku white lie itu mungkin ada baiknya, tapi untuk ke orang-orang terdekat seperti keluarga, pasangan atau apa, menurutku tidak ideal sih mau dibilang white lie atau apa. So I try to not lie ke orang-orang terdekat gitu. Apakah bohong itu bisa dimaklumi? Ya itu pertanyaannya Bang. Susah jawabnya. Iya. Sampai sejauh mana toleransi kita, toleransi teman, entourage kita, keluarga atau teman dekat bisa memakluminya gitu. Kalau lama-lama itu bohong itu menjadi suatu kebiasaan, itu akhirnya jadi lu jujur aja bohong. Gimana apalagi bohong? Ih dalam banget. Ya, jadi sampai sebatas mana gitu. Jadi kalau misalnya intinya bohong itu dimaklumi, sebohong apa sih? Aku mau jawab yang peran mengganggu aja boleh nggak ya? Mengganggu aja boleh nggak sih? Oke. Tetap yang harus white lie ini. Menurutku kebohongan tergantung siapa yang nulis dan siapa yang menerima. Wis. Kalau kebohongan itu menjadikan kamu kalah, kamu hancur. Tapi kalau kebohongan itu membuat kamu menang, itu namanya sejarah. Ih, bahaya. Luar biasa. Jadi tergantung bisa dimaklumi apa enggak. Terserah, tergantung perspektif masing-masing. Terima kasih. Kalau menurut aku kebohongan itu nggak bisa diwajarkan sih, karena itu sudah menjadi tabiat seseorang berarti untuk berbohong. Kalau dia sudah terbiasa untuk berbohong, jadi untuk dia maupun berbohong kecil, bahkan hal kecil aja kita nggak bisa percaya kan, apalagi hal besar. Itu jujur aja bohong. Iya, betul. Jadi menurut aku nggak bisa mewajarkan orang berbohong sih. Tadi pertanyaannya apa? Baik, aku ulang Pak demi Anda. Apakah kebohongan itu bisa dimaklumi? Oh. Nggak tahu, aku nggak pernah bohong soalnya. Aduh, baik banget. Itu aja udah bohong. Itu barusan bohong. Iya, pasti dosanya 1% deh. Cuman aku lebih tipe orang yang beautiful lie dibanding harsh truth. Oke. Paham nggak? Jadi Paham kayak ya. ya udah lu bohong aja ke gue, yang penting semua aman aja. Everything's good. Iya. Oke. Kecuali mengganggu apapun itu. Ya udah kalau lu bilang OTW macet-macet, tapi bisa gue tahu lu sebenarnya baru mau mandi gitu misalnya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting lu datang. Gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa lu bohong, yang penting lu nyampe. Iya. Tapi aku punya pertanyaan, teman kamu nggak ada yang benalu kan? Apa? Teman kamu nggak ada yang benalu kan? Nggak ada. Nggak Itu ada. bekas trauma aja soalnya. Oh iya kan. Pasti pemerannya ya, keren. Thank you. Baik, silakan Ocha. Kayak aku udah cukup diwakilkan deh dengan yang lain. Berarti aku setuju sama semuanya. Gitu ya. Kalau aku justru kayak kebalikannya Jerome deh. Aku prefer hard truth Hah? than beautiful lie. Oke. Apa ini? Oh wow. Damn. Ini udah ada nih. Ini tadi belum ada gitu loh. Oke, wow. Oke, iya kan. Oke. Bisa nanti dulu nggak ya tayanginnya? Aku jadi bisa konsentrasi nih. Oke, Bapak silakan Pak. Iya. Oke, bisa pause dulu nggak Karto? Tahan. Tahan dulu. Ini belum selesai nih, belum kelar nih. Oke, silakan Pak. Pak. Oke. Tuh kan, baca konsentrasi kan? Yuk. Oke, kalau menurut aku sebenarnya agak susah ya, karena aku kan kalau dari aku sendiri ya, ini kebohongan yang aku lakuin dan menurut aku cukup sering, tapi menurut aku ini hal yang aku pengen lakuin karena aku gak mau nyakitin orang gitu. Jadi aku anak rantau dan nyokap aku di Bali, jadi kadang-kadang kalau misalkan nyokap aku nanyain is everything good, semuanya baik-baik di sana atau gimana, ada masalah enggak, aku selalu berusaha untuk bilang gak apa-apa, semuanya aman kok, nggak ada masalah, semua berjalan dengan lancar. Karena aku nggak mau nyokap aku ngerasa sakit hati atau mungkin jadi kepikiran segala macam kayak gitu sih. Jadi ya gimana ya kalau dibilang boleh apa enggak sih? Menurut aku sih boleh kalau itu bisa membuat orang lain untuk jadi enggak ngerasain sesuatu yang menyakitkan gitu sih. Asalkan itu bukan yang hal yang jahat ya yang dibohongin gitu loh, kayak misalkan sesuatu yang misalkan aku maling terus aku bilang menyokap nggak maling gitu ya, itu sesuatu yang itu jahat ya gitu. Gitu sih. Oke. Ya, yang penting itu nggak gitu Pak. Ya, tanggalnya tadi udah di spill dikit.
kami rencananya merilis series ini di bulan Juli 2020. Terima kasih pertanyaannya. Fisik sebetulnya nggak terlalu banyak. Cuman kalau dari aku lebih dari segi fisik minor, yaitu rambut yang memang lebih cocok dengan karakternya, dari pekerjaannya, dari apa yang dia suka dan lain-lain gitu. Kalau dari aku. Baca silakan. Aku sama kayak Jero, aku juga fisiknya lebih ke looks aja sih. Rambut aku sebagai Ocha tuh lumayan berbeda dari karakter-karakter aku sebelumnya. Aku harus potong poni sama biasanya botak sama rambutnya kayak curly gitu. Curly. Oke. Maksud pertanyaannya nanti untuk 12 tahun itu maksudnya untuk PN SMP dan PN itu kan maksudnya ya? Oke. Boleh dikasih tahu nggak sih nanti untuk SMP-nya? Ya untuk SMP bukan kita yang memainkan nanti soalnya. Oke. Kalau nggak aneh kan? Nggak cocok kayaknya. Betul. Kita ini website ini sangat realistis gitu. Jadi kita melakukan dengan itu. Gitu sih. Saya tadi mau bilang memang 2007 tapi saya takut salah, ternyata benar ya. Ini bukunya tahun 2007 dan sampai sekarang masih cetak ulang terus ya dengan berbagai cover. Jadi ya mungkin karena udah ada penerbitnya mungkin supaya teman-teman juga nggak bingung ya. Ini genrenya apa sih? Romance, komedi, horor, apa thriller. Jadi sebenarnya mungkin sinopsis juga ada. Jadi kan ceritanya ini Ocha itu ketika waktu kecilnya pernah menerima sebuah surat dari teman pada saat di SMP. Nah suratnya tuh karena Ocha lagi ada banyak masalah keluarga dan lain-lain, suratnya itu berisi tentang kekuatan-kekuatan untuk Ocha terus kuat, hidup itu jangan pernah menyerah dan lain-lain gitu kan. Nah tapi sampai di saat itu dia tidak pernah tahu siapa pengirimnya gitu kan. Nah memang suspek ya, kalau nggak Adit, Bintang nih. Nah, stop sampai di situ, ketemu lagi. Nah, mungkin yang kalau di buku kita stop sampai di situ, Mbak. Ketika dia nggak tahu nih sebenarnya Ocha atau Adit nih yang dia suka atau yang pengirim SMS ya. Jadi ceritanya kurang lebih 12 tahun setelah dari ketika masa SMA di buku itu. Nah, jadi kalau di film ya, di series ini ketika reuni, jadi mereka sudah lama tidak ketemu lagi di reuni dan ini saatnya Ocha nih pengen tahu siapa sebenarnya yang waktu itu cinta sejatinya dia dari SMP gitu. Apakah Bintang, apakah Adit gitu. Ini ya Arlan ya. Umar Makati, oke. Nah jadi mereka ini satu sekolah semua, dan ya sebenarnya yang menarik dari series ini dan di buku juga karakternya kan sama. Masih ada Ocha, masih ada Adit, masih ada Bintang dengan karakter masing-masing yang kalau di buku kita lihat Adit adalah pemain basket ya, itu masih sama kita tampilkan di sini. Jadi yang menarik dari series ini kita ketika misalnya Harlan sendiri, Queen dengan Kian itu kita tarik, itu kayak bisa menjadi satu cerita sendiri gitu. Jadi setiap karakter punya konflik sendiri-sendiri, punya masalah sendiri-sendiri yang menarik yang kalau kita tarik itu kayak bisa jadi satu seri sendiri gitu. Jadi ya misalnya ya kan kita tidak pernah tahu ya ketika ditonton dan ternyata penonton ada wah ternyata suka banget nih ternyata sama karakter Harlan, mungkin kita bisa bikinin A Little White Lie versi Harlan sendiri gitu kan, spin off ya kan, kalau schedule-nya masuk ya kan? Kita nggak tahu gitu. Nah jadi dengan banyak karakter ini saya berani guarantee itu bukan hanya menjadi tempelan, bukan hanya menjadi supporting, tapi karakter-karakter setiap ini punya konflik sendiri, punya watai sendiri yang akhirnya menggiring ke Ocha. Oke, gua tahu siapa cinta sejati gua lewat teman-teman ini mereka semua, gitu. Oke, kalau itu bisa dipastikan ini adaptasi bebas yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan judul yang di bioskop Trans TV itu. Jadi memang kita start dari nol dengan karakter yang sama, dengan DNA yang sama yang di buku, lalu kita adaptasi menjadi serial 8 episode dengan adaptasi bebas. Gitu. Kita sudah siapkan untuk di sini. Kita mungkin boleh undang pada produser kita ya. Ada Pak Oswin dan juga Pak Anto. Mungkin boleh siap Kak. Boleh ada di kiri kanan sini ya.
Nanti di mana kita akan mengundang Pak Oswin untuk memotong tumpeng secara langsung ya. Dan juga memberikan kepada Pak Anto ya untuk sebagai kerjasama yang pasti supaya series ini berjalan lancar ya, dan juga Anda juga memberitakan dengan luar biasa baik sekali dan juga bisa menginfokan kepada semua teman-teman dan juga para penonton. Oke, baik kalau gitu. Silakan mungkin hitungan ketiga Pak, siap ya Pak ya. Teman-teman semua boleh berdiri, boleh yuk agak mendekat ke sini, boleh berbaris satu. Kelihatan nggak? Oke, nah ya teman-teman bintang semuanya boleh pemeran-pemerannya. Nah ini paling benar dah, ya kan? Ya sebentar Pak, hitungan tiga ya Pak ya, hitungan tiga ya Pak ya. Oke, bagaimana teman media sudah siap ya? Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya semoga lancar. Dan juga seriesnya bagus sekali dan juga pasti memberikan tayangan luar biasa. Siap ya? 1, 2, 3, silakan Pak Oswin. Boleh berikan kepada Bapak Anto ya. Sebagai kerjasama yang luar biasa dan juga harapan kita adalah yang penting semuanya sehat dan juga karakternya luar biasa bagus memerankannya ya. Dan juga bisa memberikan satu buah tayangan hiburan di Maxim TV yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sekali. Iya, tahan Pak, foto dulu. Baik. Yes. Sini Pak. Oke. Pasti kalian mau lihat deh, kok tadi nggak ditayangin lagi sih, ya kan gitu. Baik, oke. Terima kasih.